Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Pada kesempatan kali ini bagaimana kabar kalian? Tentunya lama tidak mendengarkan suara Bumian, Ini sebagai rasa rindu kalian terhadap Bapak Ibu guru. Pada masa pandemi ini mudah-mudahan kita semua didapatkan kesehatan, ya, kesehatan itu yang paling penting. Nah, maka dari itu di tengah pandemi seperti ini kita tidak lantas menyerah pada sebuah keadaan, kita harus tetap terus belajar untuk menggali potensi diri. Mudah-mudahan kalian diberikan semangat. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bumi akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia itu merupakan salah satu sistem organ yang berada di tubuh kita yang berperan dalam menghasilkan individu baru, menghasilkan bagaimana proses terbentuknya janin itu nanti dipelajari di materi ini, ya. Pada sistem reproduksi manusia itu melibatkan organ reproduksi. Organ reproduksi itu yang kita pelajari nanti terbagi dua, yakni organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi pria itu ada 4 yang utama. Perhatikan, yang pertama testis, kemudian vas deferens, yang ketiga kantong sperma, dan yang terakhir penis. Jadi pada organ reproduksi pria itu yang terlibat itu ada 4 yang utama. Kemudian organ reproduksi wanita itu yang paling utama itu ada 3, yakni ovarium, kemudian oviduct, dan yang terakhir oviduct itu sama dengan tuba falopi, dan yang terakhir vagina. Perhatikan ya, tolong nanti kalian harus paham ya bahwa masing-masing organ reproduksi itu punya organ. Pada pria ada 4, yakni testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan pada wanita yang utama organnya yakni ovarium, oviduct, ya, membacanya itu oviduct, tulisannya oviduct, atau tuba falopi dan vagina. Pada organ reproduksi pria itu akan mengalami sebuah siklus yang namanya spermatogenesis. Ya, genesis itu artinya pembentukan, sperma itu sel sperma. Jadi spermatogenesis itu proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis itu terjadi di mana? Terjadi di testis. Ya, terjadi di testis dan menghasilkan sel sperma. Sedangkan organ reproduksi wanita itu akan mengalami proses atau siklus yang namanya oogenesis. Apa oogenesis itu? Genesis itu artinya pembentukan, oo itu artinya ovum. Jadi oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum atau sel telur, ya. Terjadi di mana? Terjadi di ovarium dan menghasilkan ovum atau nama istilah lainnya sel telur. Antara sel sperma dan sel ovum itu jika sudah bertemu akan melebur jadi satu. Terbentuklah zigot. Zigot ini disebut dengan bakal embrio. Nah, embrio ini nanti akan tertanam di dalam rahim seorang ibu, berkembang menjadi janin, ya. Nah, pembelajaran kali ini
tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Supaya kalian lebih paham, Bumia tampilkan gambar organ, masing-masing organ nanti pada pria dan pada wanita. Di LKS kalian juga ada organ reproduksi pria. Ini gambarnya. Ini gambarnya persis ada di LKS kalian, yakni halaman 9. Sambil kalian perhatikan ya. Di LKS kalian, perhatikan gambar organ kelamin pria. Nah, yang pria ini punya ya. Ya, kalau yang wanita jelas tidak punya, tapi kita wajib tahu dan mempelajarinya. Di sini ada hampir 10 organ ya. Ada testis, epididymis. Nah, di sini kalian harus tahu nama dan letaknya ya. Buah zakar, kepala zakar, penis, uretra. Nah, uretra, tulang kemaluan. Oh, ternyata di sini tulang kemaluan. Vas deferens. Nah, ini ya, kantong sperma dan lain-lain. Nah, dari gambar ini ada hampir 10 organ ya. Akan tetapi yang paling utama itu ada 4, yakni apa? Yang paling utama itu ada 4 tadi ya, sesuai tadi bahwasanya yang paling utama itu ada 4, yakni testis, kemudian vas deferens, kemudian kantong sperma ya, dan yang terakhir yaitu penis. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan, tolong diperhatikan bahwasanya yang utama itu ada 4 ya tadi. Perhatikan kursornya Bumia ya. Nah, di sini yang utama yakni testis. Ini testis, letaknya di sini. Testis itu bulat kayak telur. Nah, disinilah nanti yang menghasilkan sel sperma. Kemudian yang kedua yang utama yakni vas deferens. Nah, letaknya di sini vas deferens. Vas deferens itu seperti sebuah saluran, ya. Salurannya terhubung ke testis. Kemudian dari vas deferens yang utama yang ketiga yakni kantong sperma. Nah, ini kantong sperma. Dan yang terakhir yakni apa? Yang utama penis. Jadi secara garis besar kalian sambil membaca dan memahami di LKS masing-masing, di situ sudah ada di LKS kalian sudah ada fungsinya dari masing-masing bagian organ. Di sini Bumia terangkan secara globalnya saja bahwasanya disinilah proses spermatogenesis terjadi di testis ini. Nanti akan menghasilkan sel sperma. Sel sperma yang sudah matang nanti akan keluar di sini. Lewat mana, Bu? Nah, lewat sebuah saluran ini. Nah, apa ini? Saluran apa? Ini adalah apa? Saluran vas deferens. Kemudian setelah dari vas deferens, ini kalau siap dikeluarkan dari keluar itu melalui uretra. Uretra itu saluran kencing. Nah, ini nanti akan keluar lewat sini sel sperma. Ya. Jadi ini secara garis besarnya organ reproduksi pria. Di LKS ada halaman 9, kalian baca secara lengkap. Di situ ada masing-masing bagiannya. Ya. Di situ. Kemudian apa fungsinya? Testis. Nah, testis di LKS sudah ada. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum dan fungsinya sebagai tempat pembentukan sel sperma dan lain-lain. Nanti tolong dipelajari, dibaca. Di LKS pun sudah ada masing-masing organ ada fungsinya. Nah, perhatikan dulu proses pembentukan sperma. Nah, spermatogenesis ya toh.
testis tadi kan mengalami sebuah proses yang namanya spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, perhatikan di sini. 2N ini adalah jumlah kromosomnya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Di dalam sel itu ada yang namanya kromosom. Kromosom itu sebuah substansi yang ada di dalam sel. 2N artinya sepasang. Sifat dari selnya itu bersifat diploid, ya, tersusun dari 2 pasang sel. Nah, perhatikan, makanya ada 2 pasang. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Maaf sebentar ya. Nah, diawali proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu diawali dari spermatogonium, ya. Spermatogonium itu sifat kromosomnya diploid atau 2N, 2 pasang. Jadi ini nanti akan berpasangan dengan ini juga akan berpasangan dengan ini. Ada di LKS, perhatikan halaman 11, ya. Nah, di 11 yang atas, gambar yang atas itu proses spermatogenesis. Ada di LKS kalian tidak perlu menulis, ya, karena di LKS sudah ada. Spermatogonium itu akan membentuk apa? Nah, spermatosit primer akan mengalami pembelahan sel dan membentuk spermatosit primer. Jadi masing-masing dari sel ini nanti akan bereplikasi atau mengalami pembelahan. Ini jadi ini, ya. Kemudian yang ini akan bergabung dengan kromosom yang sejenis menjadi ini. Nah, dihasilkan berapa ini? 4, ya. 4, di dalamnya ada 4 substansi spermatosit primer. Sifat kromosomnya masih diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Pembelahan meiosis yang pertama, terbentuklah 2 spermatosit sekunder. Jadi masing-masing ini akan berkumpul jadi satu. Ini sama ini berkumpul di sini, ya. Nah, yang ini sama ini berkumpul di sini. Nah, dihasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, kalau sudah membelah, itu otomatis jenis kromosomnya sudah berbeda. Yang semula 2N menjadi N. N di sini adalah sifatnya apa? Haploid, artinya satu pasang. Ini juga satu pasang. Kalau ini kan 2 pasang, ya. Ini sama ini sama ini. Ya, jadi ini nanti akan berkumpul jadi satu. Ini sama ini terbentuk di sini spermatosit sekunder. Ini sama ini terbentuk spermatosit sekunder. Makanya kemarin Bumia, kalian ditugasi Bumia untuk memahami pembelahan meiosis, ya. Pada pembelahan meiosis itu dihasilkan apa? Intinya 4 sel indukan, ya. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Perhatikan di LKS kalian juga ada halaman 11 yang paling atas gambarnya. Pada pembelahan meiosis yang kedua, masing-masing dari spermatosit sekunder itu akan membelah menjadi 2 spermatid. Nah, jadi 2 spermatid. Jadi dihasilkan berapa ini? Untuk 2 spermatosit sekunder dihasilkan 4 sel spermatid. Nah, masing-masing sel spermatid ini akan berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk. Berdiferensiasi. Jadi bentuknya yang berubah tanpa sifatnya
masih sama, yaitu sifatnya masing-masing sel sifatnya haploid atau jumlah kromosomnya sepasang. Dihasilkan di sini. Jadi satu spermatid akan menghasilkan satu sel sperma. Terbentuklah berapa buah sel? 4 buah sel sperma yang kromosomnya bersifat haploid atau N, atau hanya satu pasang. Ya, inilah skema spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, spermatogenesis itu sebuah salah satu bentuk dari gametogenesis. Gametogenesis itu proses pembentukan sel kelamin yang terjadi pada masing-masing organ reproduksi. Kalau pada pria itu disebut spermatogenesis, kalau pada wanita terbentuk oogenesis. Saya ulangi lagi ya. Di sini adalah sebuah terjadi di mana ini, Bu? Terjadi di organ reproduksi pria, yakni di bagian testis atau testis itu apa tadi? Bagian yang kayak bulat telur itu ya, di organ reproduksi pria. Ternyata di sini dihasilkan 4 buah sel sperma. Nah, satu kali proses spermatogenesis itu dihasilkan 4 buah sel sperma. Apalagi jika kita tidak bisa menghitungnya ya. Di dalam sebuah testis itu terjadi berulang kali spermatogenesis. Dihasilkan berapa? Berjuta-juta sel sperma. Tapi ingat, yang bisa membuahi sel telur wanita itu hanya satu, ya. Nah, dihubungnya ulangi lagi. Proses spermatogenesis itu diawali dari spermatogonium. Spermatogonium berubah jadi spermatosit primer, mengalami pembelahan meiosis yang pertama. Dihasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan apa? Menghasilkan 4 spermatid, karena satu spermatosit sekunder dihasilkan 2. Masing-masing spermatid ini akan berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi 4 buah sel sperma. Ya, mudah paham. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Bumi akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti tugasnya Bumia tuliskan di WA ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.